Bukan dua itu saja, bukan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Nasution. Dan Letjen Taibunar Simatupang pun nggak ada. ya Simatupang dan banyak sekali ya yang tidak ada. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Mantan presiden aja nggak ada. Iya, nggak ada. Saya speechless, Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam program Indonesia Maju dari Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu sempat heboh adanya kamus sejarah Indonesia di mana beberapa tokoh bangsa ternyata hilang dari kamus sejarah itu. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan dan sempat heboh. Meskipun itu akhirnya dikoreksi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, tapi ada beberapa hal yang pertanyaan yang muncul di publik. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa tokoh besar sebesar Kiai Hashim Asy'ari, kemudian Jenderal Nasution bisa hilang gitu? Ada sesuatu, dan ternyata temuan dari peneliti yang lain mengatakan lebih banyak lagi yang hilang, seperti Yosudarso dan sebagainya. Nah, untuk itu pada saat ini kami akan membahas masalah silang sengkarut tentang kamus sejarah Indonesia bersama beberapa tokoh bangsa, saya katakan, dan akademisi. Ada dua orang yang hadir di studio kami. Yang pertama, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Beliau ini dokter hukum dan beliau seorang akademisi, pengajar di Unhan. Beliau juga sekjen dari IKA Strategic Center dan beliau mempunyai law firm yang bernama Legalindo. Begitu Pak? Ya. Pak Surya, selamat datang. Jadi kita membahas masalah yang sangat pelik dan penting. Dan di samping saya ada seorang peneliti yang sangat intens meneliti sejarah Indonesia, Bapak Bathara R. Hutagalung. Selamat datang Pak Bathara. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sahabat Indonesia, kenapa kami mengangkat hal ini? Karena menurut kami sejarah itu sangat penting bagi generasi muda. Nah, kita membutuhkan sejarah yang benar-benar apa adanya, bukan sejarah yang digoreng, diarahkan sesuai dengan kepentingan politik atau kepentingan penguasa. Pak Surya, ini saya ke Bapak dulu. Yang pertama, Bapak ada masalah di kamus sejarah Indonesia ini. Sangat memprihatinkan Pak. Kemarin beberapa minggu yang lalu Dirjen sudah memberikan konferensi pers, kemudian memberikan satu pelurusan dan sebagainya. Tapi bagi saya belum cukup Pak. Karena ini satu yang fatal menurut saya. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, saya sebagai akademisi, kebetulan saya di Unhan itu juga mengajar di S1, juga Pascasarjana, S2 dan juga S3, dan saya juga salah satu pengajar sejarah. Sejarah apa Pak? Sejarah perjuangan Indonesia. Ya, ada sejarah TNI dan sejarah lahirnya sebelum prakemerdekaan dan setelah prakemerdekaan. Nah, setelah saya melihat buku terbitan dari Kemendikbud Ristek ini, Kamus Sejarah Indonesia 1 dan 2 ini jadi menarik bagi saya gitu. Karena selama ini jadi pedoman saya itu ya buku-buku yang sudah pernah terbit sebelumnya, yang saya anggap itu suatu hal yang benar, diikuti semua. Diterbitkan oleh pemerintah. Diterbitkan oleh pemerintah. Okay, jadi pedoman kita, Pak. Tapi setelah ganti rezim kan kelihatan ya bahwa yang terbitan yang lalu itu ya karena kepentingan pemerintahnya gitu, Pak. Begitu pemerintahnya berganti, ganti lagi Pak. Contohnya G30 PKI yang dulu diperingati demikian gegap gempita, wajib nonton dan sebagainya. Sejak rezim Jokowi ini sudah tidak ada lagi, begitu Pak. Nah,
Jadi ada perbedaan-perbedaan yang saya lihat ya dari apa materi yang saya sampaikan dengan ada yang di buku itu. Nah kemudian saya kenal sama beliau ini Pak. Kebetulan dulu kami di IKAL Lemhanas itu juga bidang pengajian Pak. Saya pernah mengundang tokoh-tokoh dari komunitas pencinta sejarah Pak. Ada beliau di situ dan beberapa tokoh lainnya. Nah dari situ saya melihat, oh ternyata banyak yang nggak sejarah-sejarah ini. Nah saya sebagai pengajar nggak mau dong Pak nanti generasi penerus ini kita berikan materi sejarah yang nggak benar gitu Pak. Kita sudah waktunya meluruskan Pak. Nah momen sekarang ini begitu tepat, saya lihat pemerintah menerbitkan itu, kemudian begitu terbit banyak sekali yang mengkonter Pak. Contohnya dari tokoh Islam NU Pak. Kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari nggak ada di situ? Padahal tokoh kuat itu penerbitan Pak. Dari TNI, tokoh TNI juga sama Pak. Ada beberapa jenderal nggak masuk ke situ Pak. Siapa Pak Nasution Pak ya? Simatupang. Simatupang nggak ada juga? Nggak ada Pak. Apalagi seperti pejuang kami Pak Yosudarso Pak. Nggak ada juga? Nggak ada di situ Pak. Itu operasi besar melawan Belanda. Aru waktu itu. Pelawan Aru tidak ada. Nah di sini saya ingin turut serta Pak mendalami. Saya ikut bergabung beliau dan beliau juga saya ajak juga ke kampus supaya kita saling mengisi Pak, melihat perjalanan sejarah ini sudah benar atau enggak. Khususnya kalau kami di Unhan ini kan kami mempelajari sejarah perjuangan bangsa Pak. Kenapa kita bisa merdeka gitu Pak. Kekuatan BKR, TKR yang terjadi TNI itu ternyata mampu mengalahkan kekuatan tidak hanya Belanda Pak, Eropa ya, ada Belanda situ, ada Perancis, ada Inggris gitu Pak, dan kita menang gitu. Oke Pak, saya saya potong. Iya. Bagaimana menurut Pak Surya ya? Apa yang terjadi sampai penyusunan sejarah yang sangat esensial dan penting aja bisa miss seperti ini Pak? Apa yang terjadi di bangsa ini? Ya sekali lagi tadi Pak, saya di awal saya sudah tunjukkan bahwa sejarah itu dibuat oleh pemenang Pak, atau yang berkuasa Pak. Jadi kalau yang berkuasa itu yang putih ingin jadi hitam, yang hitam jadi putih, jadilah Pak. Nah kita sebagai akademisi yang dulunya juga menempuh pembelajaran sejarah ini dari sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai saya kuliah seperti itu Pak. Nah setelah jadi saya guru sejarah, saya kan ingin mendalami lagi. Kenyataannya, banyak sekali perubahan-perubahan Pak. Dan yang saya lihat buku yang terbitkan sekarang ini justru juga banyak perbedaan Pak dari buku sejarah yang sudah kami pelajari Pak. Nah, artinya yang hilang itu hanya tokoh-tokohnya saja atau beberapa peristiwa hilang juga? Beberapa peristiwa Pak. Contohnya kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh Belanda. Ya, kemudian juga oleh Pok Antoi. Pok Antoi itu pasukan Cina dulu Pak yang ikut membantu Belanda. Nah kan banyak disuguhi di video-video itu Pok Antoi itu sebagai pahlawan malahan ya. Kemudian tokoh-tokohnya diusarkan oleh Pak Ngabalin misalnya bahwa Wali Songo itu dari Cina. Bahkan ketua PBNU juga menyatakan kalau nggak ada Cina berjuang dulu nggak ada Indonesia. Nah itu kan kita juga sebagai bangsa Indonesia, apalagi saya belajar sejarah ya kok jadi begini gitu Pak. Apakah itu benar gitu? Nah ini yang perlu kita luruskan. Ini masalahnya bukan masalah ras, tapi adalah kebenaran. Kebenaran Pak. Itu yang kebenaran itu mutlak Pak. Harus disampaikan. Kalau tidak generasi berikut kita kesasar Pak. Baik, setuju. Tidak jelas. Gitu. Ya, Pak Surya terima kasih. Izin dulu, Pak Batara. Tadi disampaikan Pak Surya terjadi banyak yang hilang di kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek ini. Nah, poin apa yang paling penting yang hilang menurut Bapak di sini? Ya, saya melakukan penelitian cukup intensif lah karena itu berapa ratus halaman kan. Ya, dan itu saya juga mendapat soft copy-nya. Jadi dari soft copy. Jadi kalau saya melihat pertama dari strukturnya saja periodisasi ya itu sudah dipertanyakan. Mengapa periodisasi itu dari tahun 1900 sampai 1951 dan kemudian 1951 sampai 1998 hanya dua bagian kan. Nah, jadi yang sangat mencolok di situ sama sekali tidak ada masa penjajahan.
penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Jadi bukan hanya Belanda saja, Inggris, Prancis itu pernah menjajah juga kan, Jepang. Sama sekali tidak dibahas di situ. Jadi sama sekali tidak ada, lenyap dalam kamus. Jadi sebenarnya ide untuk menerbitkan kamus sejarah Indonesia sangat tepat, idenya. Tapi seperti biasanya, seperti banyak hal dalam pelaksanaannya itu menyimpang dari tujuan. Kontennya, isinya yang tidak. Ya isinya, jadi konsepnya untuk menerbitkan kamus itu sejarah bagus Indonesia, sekali. itu bagus. Tapi isinya yang luar biasa amburadul. Ya, amburadul saya katakan karena selain periodisasinya juga dipertanyakan, susunannya yang harusnya abad ke-19, 18 kok ada muncul di abad ke-20 ya. Itu contoh-contohnya. Kemudian banyak sekali nama-nama yang double muncul. Banyak ya. Jadi berarti ya, bagaimana itu satu tim yang begitu banyak orang kok begitu banyak kesalahan-kesalahan sepele ya. Kemudian mengenai ini baru sampingannya dulu sedikit Pak ya. Ini karena menarik. Kesalahan penulisan nama dan keterangan mengenai nama ya. Nah, ini mungkin nggak tahu bagaimana orang harus bereaksi, ketawa atau marah. Kalau keluarga yang bersangkutan pasti marah. Yang mana nih Pak? Ya? Yang mana ya, ini? Tapi kalau misalnya kita yang mendengar, mungkin ya ketawa. Jadi saya tulis, ini kesalahan fatal dalam keterangan satu nama tokoh adalah mengenai nama Sumitro. Kalau orang mengetahui sejarah sedikit aja, tahu kan siapa yang dimaksud. Ada dua Sumitro kan? Sumitro Djayadikusumo ya. Sama Jenderal Sumitro. Iya, Oke. kan? Yang dimaksud yang mana ini? Nah, di sini, ini kelihatannya dua ini jadi satu. Saya bacakan lucunya. Ya. Jadi ahli ekonomi sekaligus jenderal gitu. Ya. Ini di halaman 277. Iya. Sumitro, Menteri, Wakil Panglima ABRI, dan Pangkop Kamtib meninggal di Jakarta 10 Mei 1998. Ia sangat dikenal karena masa kepemimpinannya meletus peristiwa Malari yang mengakibatkan pengunduran diri dari militer. Udah Pak, jangan diterusin Pak, memalukan ini. Sangat memalukan ini. Ya, coba ya, selanjutnya lu. Ya. Sumitro adalah anak dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Indonesia dan anggota BPUPKI. Jadi ini dia bicara jenderal atau Sumitro profesor. Ya. Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya sebagai Menteri Keuangan, Menteri Riset, saat agresi Belanda kedua, ia menjabat Wakil Komandan Sumir Keras di Malang, bla bla bla. Gimana Pak? Ya. Luar biasa memalukan Pak. Nah, ini saya kebetulan Pak Dirjen Kebudayaan ini sahabat saya, Pak Hilmar Farid. Ini nggak tahu tim yang Anda bentuk ini kok bisa begini ya. Jadi saya ini bukan sejarawan Pak, tapi saya tahu persis membedakan mana yang Profesor Sumitro Djayadikusumo dan Jenderal Sumitro. Berbeda. Sekarang bagaimana keluarga Bapak Prabowo. Profesor ya Pak Prabowo, kemudian keluarga Jenderal Sumitro. Oke. Ini contoh Okay. ya. Oke. Ini hanya. Nah, kemudian yang seriusnya fakta-fakta yang saya temukan. Ya, di dalam 2 jilid itu, ya. Jadi dari periodisasi terlihat hilangnya masa penjajahan. Total nggak ada. Ya, tidak ada peristiwa perang ini, perang itu, segala macam itu tidak ada. Nah, jadi yang luar biasanya bahkan saya tulis, ya kalau Pak Hilmar Farid mendengar ini kritik saya. Kalimat pertama dari pengantar Dirjen di situ memuji-muji Ratu Belanda. Ya, seolah-olah Ratu Belanda lah yang membuka pintu pendidikan untuk bangsa Bumi Putra. Ya. Itu ada, coba dibaca lagi kalimatnya. Jadi saya membaca semuanya. Nah, kemudian dalam konteks Kartini, di situ Gubernur Jenderal De Vogt dipuji-puji juga, dan kemudian dalam penulisan konteks Kartini, itu di depan nama laki-laki Belanda disebut Tuan, dan di depan perempuan ditulis Nyonya. Kembali ke zaman penjajahan kan? Kenapa tidak ditulis Nyonya Kartini, istri Bupati Rembang, Tuan Soekarno, Tuan Hatta? Kenapa hanya untuk orang Belanda? Ya, ini pertanyaan. Dalam sambutannya itu? Iya, bukan dalam isinya. Dalam buku itu? Dalam buku. Dalam buku.
dipuji-puji. Jadi penjajahan nggak ada, orang Belanda dipuji-puji dan disebut sebagai tuan dan nyonya. Mohon kalau mungkin Pak Hilmar Farid membaca. Mungkin yang saya soroti Pak justru tindakan-tindakan penjajah yang dulu melakukan genocide misalnya, pembunuhan-pembunuhan di berbagai tempat itu tidak terekspos. Tidak ada. Itu mungkin mohon maaf ini, saya tertarik juga. Beliau kan mengarang buku yang berjudul sangat provokatif ini. Indonesia tidak pernah dijajah. Nah, apakah mungkin ini namanya juga Kamus Sejarah Indonesia gitu ya? Tidak ada penjajahan. Konsisten toh Pak? Tapi dalam konteks lain penjelasan saya, penjajahan itu ada. Penjajahan ada. Bukan ke negara Indonesia. Tetapi yang dijajah bukan Indonesia. Beberapa kelompok-kelompok itu masyarakat Kerajaan Aceh, Kerajaan Batak, Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Mataram. Saya curiga penyusun buku ini sudah membaca bukunya Pak Batara dulu. Tapi dalam kaitan salah. Baik. Itu yang kedua. Dengan hilangnya sejarah penjajahan, hilang juga, ya mohon maaf, ya, lembaran hitam peran bangsa Cina selama masa penjajahan. Hilang juga kan? Otomatis semua. Jadi bahwa itu mereka bermitra sejak tahun 1619 dalam segala jenis, segala macam lah, bukan hanya perdagangan. Nah, itu kemudian dengan juga hilangnya masa perang mempertahankan kemerdekaan antara tahun 45 sampai tahun 49. Sampai agresi kedua. Agresi militer kedua. Jadi tidak ada seluruhnya itu tidak ada. Padahal itu peran TKR, BKR Pak, artinya kekuatan kita TNI untuk melawan penjajah di situ Pak, malah tidak dimunculkan gitu. Justru di situ periode paling membanggakan untuk bangsa Indonesia. Bagaimana dengan tentara kekuatan TNI di Sumatera dan Jawa hanya sekitar 100.000 orang. Jadi cerita Jenderal Sudirman gerilya nggak ada juga. Nggak ada Pak. Nggak ada. Itu kan heroiknya TNI di situ Pak. Itu termasuk bukan hanya TNI Pak, kami sebagai sipil aja bangga gitu loh. Bagaimana kita melawan agresi dari Belanda. Jadi menurut saya sangat membanggakan bagaimana tentara Belanda dengan kekuatan terbesar pada waktu itu setelah Perang Dunia Kedua, dibantu 3 divisi tentara Inggris, dibantu 2 divisi tentara Australia, itu pemenang Perang Dunia Kedua. Ya. Kemudian dengan merekrut 65.000 knil, yaitu pribumi yang pro Belanda, dan sekitar 50.000 Poantui, pasukan bangsa Cina yang ada di Indonesia, sudah tadi disampaikan. Bayangkan, perang 4,5 tahun, ya, mereka tidak berhasil mengalahkan TNI, tidak berhasil menghapus Republik Indonesia dari peta politik dunia. Wah, ini heroik sekali sebenarnya, Pak. Ini poin penting sebenarnya. Jadi artinya yang mestinya harus ditampilkan, Pak. Artinya tentara nasional Indonesia tidak terkalahkan. Kan bangga kita. Tentara kita tidak terkalahkan. Ya. Nah, ini juga sebagai pelajaran dari sejarah. Ketika belum ada kesatuan dan persatuan di Asia Tenggara, belum ada Indonesia, baru kerajaan Aceh, Batak, Mataram dan sebagainya, gampang satu persatu dikalahkan, diadu domba. Ya, mengalahkan pasukan Diponegoro dipakai untuk menyerang ke Imam Bonjol. Ya, Maluku direkrut menjadi pasukan menyerang Batak dan Aceh dan sebagainya kan. Tetapi setelah bersatu pada 17 Agustus tahun 45 dibentuk Badan Keamanan Rakyat dan sebagainya BKR, dan terbukti manunggal TNI dengan rakyat itu terbukti antara 45 sampai tahun 49 dan terbukti tidak terkalahkan. Tidak ada di sejarah itu? Tidak ada. Jadi artinya inilah warisan dari Angkatan 45. Ayah saya kebetulan salah satu pendiri TNI. Ya, tentu kebanggaan kan harus mencari. Mohon maaf, bapaknya siapa Pak? Ayahnya Pak? Namanya lengkap siapa? Letnan Kolonel TNI Purnawiran Dr. Wilieter Hutagalung. Jadi kalau Dr. Wilieter Hutagalung, kalau di buku-buku sejarah mengenai Panglima Sudirman, dalam konteks serangan umum 1 Maret, baik. Biasanya ada nama Letnan Kolonel Dr. Wilieter Hutagalung. Beliau waktu itu Backris 3, di Backris 3 beliau. Dinas di mana Pak beliau? Iya, meninggal tahun 2002 usia waktu serangan umum 1 Maret beliau menjabat sebagai apa?
Waktu itu perwira penghubung antara Panglima Sudirman dengan Panglima divisi. Oh. Jadi perwira teritorial, ya. Jadi kalau dibaca di buku Jenderal Sudirman, itu Letnan Kolonel Dr. Wiletar Hutagalung itu adalah penyusun grand design penyerangan spektakuler terhadap Jogja yang kemudian dikenal sebagai serangan umum 1 Maret. Oke. Ada di buku sejarah. Beliau sebagai konseptor serangan itu. Iya, jadi grand design untuk menyerang Yogyakarta, bagaimana menembus blokade Belanda, bahwa berita penyerangan itu bisa sampai ke New York, ke PBB. Nah, itu panjang ya. Nah, ini karena umum hanya mengetahui waktu itu di zaman Orde Baru terlalu ditonjolkan oleh Pak Harto. Jadi setelah terjadi desoehartoisasi, semua peristiwa-peristiwa itu tenggelam kan? Iya. Ini salah satu peristiwa yang dahsyat. Baik, ini topik ini akan kita bahas nanti, Pak. Siap. Ini menarik sekali, Pak. Ini tentang siap, baik. Nah, kemudian melanjutkan fakta-fakta yang saya temukan, ya. Nah, jadi dengan hilangnya masa penjajahan, ya, masa perang mempertahankan kemerdekaan, bukan hanya nama-nama pejuang yang hilang, tapi lembaran hitam mereka itu juga hilang kan? Tidak ada pembantaian Westerling, tidak ada pembantaian Rawagede, tidak ada. Westerling nggak ada hilang juga? Nggak ada pembantaiannya. Ya. Pak, mohon maaf saya potong bentar. Pak Surya, ini sangat fatal gitu, Pak. Sangat fatal, Pak. Kalau Bapak sebagai seorang akademisi menilai ini ya, saya satu akademisi, kesalahan, saya juga mantan TNI, Pak, ya. Atau manipulasi? Sengaja? Manipulasi besar-besaran, Pak, dan sengaja penghilangan, Pak. Contoh, Pak, sekarang kan kita mengadop doktrin yang diberikan oleh Panglima Sudirman, Pak. Tadi, Pak, kita bisa menang dalam penjajahan karena bersatunya BKR, TKR dengan masyarakat, rakyat, Pak. Nah, muncullah doktrin yang namanya Hankamrata. Sis Hankamrata, Sis Hanta, Pak. Sekarang ada Komcat, Komduk, ya, mendukung komponen utama itu dari situ, Pak. Nah, Hankamrata itu pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya, artinya melibatkan keseluruhan, tidak hanya tentara, Pak. Dan model perang gerilya Sudirman itu yang sangat diakui dunia, Pak. Legend. Iya, legend. Satu-satunya doktrin perang, ya, perang gerilya yang bisa memerangkan kekuatan besar. Konon kalau nggak salah beberapa jenderal Vietnam juga belajar di sini waktu itu. Belajar sini, Pak. Ya, buktinya Amerika kalah di Vietnam, kan. Berarti jagonya kan Indonesia, Pak. Diakui atau tidak? Ya, peristiwa-peristiwa yang dahsyat heroik itu kok nggak ada. Ya, oke. Yang ditulis yang kalah. Jelas sepakat itu bukan suatu kekilapan semata. Bukan kekilapan. Pasti ada satu. Ya. Harus dikoreksi secara total. Harus dikoreksi, Pak. Ini sudah ditarik bukunya, Pak? Ini sudah diterbitkan, tapi sedang ditarik atau dipelajari, Pak. Tapi kita harus kawal itu, Pak. Kita harus ikuti dari masing-masing akademisi lah, termasuk pengamat sejarah ini. Gitu. Baik, Pak Badara, apa lagi, Pak, yang peristiwa-peristiwa yang sangat penting? Jadi tadi sudah hilangnya penjajahan, dan sekarang kita masuk ke hilangnya banyak nama pahlawan nasional. Bukan dua itu saja, bukan Kiai Haji Hashim Asyari dan Nasution. Dan Letjen Taibunar Simatupang pun nggak ada. Ya, Simatupang dan banyak sekali, ya. Saya sudah rinci, ya. Artinya yang penggantinya Pak Dirman itu. Iya, 50, luar biasa. Coba ini antara lain, ya. Ini baru yang saya temukan. Yang tidak ada mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Mantan Presiden aja nggak ada. Iya, nggak ada. Saya speechless, Pak. Saya. Speechless, orang NU marah, Pak. Speechless. Kok bisa? Hashim Asyari, Nasution, Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Nah, saya sebagai orang Batak tentu berminat kan, cari, ya, cari nama Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Nggak ada gitu, Pak? Nggak ada. Terus Singamangaraja. Singamangaraja ada. Ya, tapi Patimura ada. Jauh sebelum Singamangaraja kan. Nah, kemudian tadi disebutkan Laksamana Madya Yosafat Yosudarso, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, ayahanda dari Letjen Agus Wijoyo. Ya. Itu kemudian Walter Robert, ibu saya dari Minahasa. Apa itu? Ibu saya dari Minahasa, saya cari kan orang Minahasa. Siapa yang nggak ada, Pak? Walter Robert Mungisidi dieksekusi oleh Belanda bulan Pak, mungkin yang paling penting, Pak. Ya.
kenapa nama-nama tokoh ini nggak ada, Kak? Pasti ada kepentingan tertentu, Pak, dari kelompok tertentu. Ya, jadi saya sebutnya Marskal Muda Abdurrahman Saleh, Marskal Muda Agustinus Adi Sucipto, Marskal Muda Halim Perdana Kusuma. Jadi saya perhatikan sebagian besar yang tidak ada di buku sejarah pahlawan nasional adalah dari TNI, Darat Laut Udara. Dan sebagian besar itu yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Nggak ada. Tidak ada. Nah kemudian mohon maaf, ya, saya tentu lihat coba dari sisi lain. Semua nama tokoh PKI ada. Nggak, adanya itu disebutkan biasa namanya. atau ditokohkan? Iya, artinya nama-nama itu ada. Okay. Dari mulai Heng Sneflit, pendiri cikal bakal Partai Komunis, sampai Wicutat, Mbah Suro ada. Ya, Mbah Suro. Ya, Mbah Suro semua ada, lengkap semuanya. Ya. Dan paling banyak halamannya itu, Pak. Ya. Paling banyak halamannya di situ. Ya, paling banyak penjelasannya mengenai PKI, mengenai Tan Malaka paling banyak 2 halaman lebih dan sebagainya kan. Kalau Tan Malaka masih debatable lah. Ya. Tapi kalau yang tadi ya. Nah, jadi hilangnya nama-nama itu, di lain pihak muncul nama-nama aneh yang nggak pernah ada di buku-buku sejarah. Misalnya nama pengusaha Lim Si Leong, Bob Hasan, politisi Hari Chan Chuhok, ya. Banyak nama-nama lagi. Hari Chan Ciralahi maksudnya? Ya. Hari Chan Ciralahi. Ya, Hari Chan, kan Chan Chun Hok. Ya, itu. Nah, jadi ditulis oleh Profesor Zuhri atau Zudi, ya, editor dari kamus. Jadi semua orang yang berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia, semua namanya ditulis. Ya. Ya. Nah, jadi menjadi pertanyaan untuk saya, konon di situ ditulis ada 4 nama pemuda Cina yang katanya hadir di Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 28. Itu masalah lain bahwa dibantah tidak ada Sumpah Pemuda. Tetapi masalahnya sekarang hadir di situ 700 orang. Kemudian wakil resmi dari 9 organisasi pribumi ada 71 orang. Ya. Jadi kok ada 4 nama pemuda Cina ditulis, 71 anggota resmi dari wakil-wakil organisasi pemuda pribumi tidak ada. Oke, Ya. ya. Mengerti. Yang saya soroti juga, Pak, Jongjong itu, Pak. Jongjong itu kan banyak, Pak. Yong Ambon, Yong Cileper, Yong Jawa, Iya. tapi yang muncul hanya Yong Ambon, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa itu? Jadi sebenarnya begitu banyak. Ada Yong Yava, ada Yong Batak, Yong Minahasa dan sebagainya. Tapi yang ditonjolkan itu kenapa hanya Yong Ambon? Kenapa Patimura ada? Singamangaraja nggak ada, Yong Batak nggak ada. Makanya saya bergelagar ya. Ini Pak Hilmar Farid ini sentimen sama Batak nih. Ya. Jadi terutama misalnya, maaf ya, saya Batak Toba. Kan ada Mandailing, Simalungun dan sebagainya. Dari Batak Toba ada 4 pahlawan nasional. Ya, termasuk DI Panjaitan ada. Tapi 3 dari 4 hilang. Yang terbesar Singamangaraja, Raja Batak, yang gugur dalam perang melawan Belanda tanggal 17 Juni tahun 1907 bersama 1 putri, 2 putra dan 37 panglima Batak. Iya. Nggak ada. Oke, baik Pak Surya, Pak Batara, jujur ini pertama kali saya wawancarai, saya nggak tahu harus ngomong apa, karena geram saya jujur aja. Kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi gitu, untuk level kamus sejarah Indonesia. Benar nggak Pak? Luar biasa, ini kan luar biasa penting menjadi rujukan seharusnya. Sangat penting. Betapa begitu sembrononya, ini contoh Bapak tadi tentang kesalahan antara Sumitro, seorang ahli ekonomi, dengan Sumitro TNI juga dicampur gak karu-karuan, hilangnya beberapa tokoh, dan ada pemunculan kelompok-kelompok tertentu ya. Ini harus ada klarifikasi Pak. Ya, penting ya. Harus ada klarifikasi. Dan saya jujur aja akan mendorong ini Mas Hilmar Farid, saya juga protes keras ini. Kenapa waktu itu kami mengusulkan sejarah harus diberikan kepada anak didik kita supaya mereka bangga dengan Indonesia, tapi sejarah yang benar, bukan sejarah yang amburadul seperti ini. Tapi
di Kemendikbud itu di bawah kebudayaan, Direktorat Sejarah dihilangkan. Saya bingung, jujur aja saya bingung. Ya. Dan ini perlu saya suarakan terus Pak, termasuk dari Bapak tadi masalah buku ini. Ini buku ini masalah ini kan sudah berapa bulan yang lalu Pak muncul ini. Tapi saya tidak menduga separah ini kesalahannya. Saya pikir hanya Pak Gus Dur nggak ada, Hasyim Asy'ari nggak ada, Simatupang Nasution tidak ada. Ya, Simatupang juga nggak ada. Nah, ternyata Simatupang juga nggak ada. Sisingamangaraja tidak ada. Ini parah menurut saya. Nah, Pak Batara, nanti ini kerusakan ini sudah menurut saya buku sejarah yang sampah, sudah tidak bisa menjadi referensi. Apa yang Bapak sarankan untuk pemerintah sekarang ini, Pak? Ya, sebenarnya bulan Juli tahun 2018. Ketika itu Letnan Jenderal Doni Monardo menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Saya diterima beliau. Saya bawa lengkap data-datanya, semua tulisan saya, terbitan saya sampaikan. Beliau sangat sabar mendengarkan. Panjang lebar saya jelaskan. Ini penulisan sejarah di buku-buku sejarah di sekolah-sekolah banyak yang salah, fatal, menyesatkan, ngawur. Singkatnya, beliau memfasilitasi dilakukan rapat kerja terbatas di Dewan Ketahanan Nasional, kemudian kelompok kerja, di mana diundang antara lain Profesor Anhar Gonggong, dari Dignas, Dikti, Arsip Nasional, semua diundang. Setelah berkumpul dari Pusjarah TNI, Dinas Sejarah ya. Saya sampaikan fakta-fakta, ini kesalahan-kesalahan yang ada di buku-buku sejarah. Termasuk Profesor Anhar Gonggong terkejut. Kok beliau-beliau itu nggak baca? Yang untuk anak didik itu banyak yang salah. Ya. Nah, singkatnya selama penyusunan itu, dari rapat kerja terbatas, kertas, kemudian pokja, ya, kelompok kerja, kemudian laporan ke pleno, ya, pleno di Wantanas, untuk kemudian sudah dibuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Ketahanan Nasional, yaitu Presiden. Baik. Ya. Tetapi ya sangat disayangkan, Pak Doni Monardo dipindah menjadi Kepala BNPB, dan saya sakit 2 bulan. Ya, operasi jantung dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu kalau diinginkan ya bisa kita lanjutkan, karena itu pembahasan selama mungkin 1 minggu ya, dengan tokoh-tokoh itu ya, dengan dari Pusjarah TNI, Disjarah, datang dari Bandung, dari Disjarah dari Bandung kan ya. Nah, jadi intinya saya mengusulkan di situ sebagai rekomendasi dibentuk Dewan Nasional atau Komisi Nasional Sejarah yang terdiri bukan hanya sejarawan, karena juga pakar militer, ya, diplomat, pakar sosial psikologi, pakar hukum, karena satu peristiwa itu nanti dipandang dari sudut diplomasi, ya. Mungkin kelihatan masalah diplomasinya, tapi kalau multi efek lah. Ya, kalau dipandang dari sudut militer, mungkin misalnya perundingan Linggajati, perundingan Renville. Kalau diplomat mengatakan, wah itu keberhasilan diplomasi. Kalau dari sudut militer, Angkatan 45 pada waktu itu melihatnya ini tipuan Belanda untuk mengulur waktu, ya, karena waktu itu tentara Belanda kan baru merekrut, jadi mereka harus menggantikan sekitar 100.000 tentara Australia dan tentara Inggris. Jadi ketika gelombang pertama mereka baru mendatangkan sekitar 60-80.000 tentara, melancarkan agresi pertama, ya, tidak berhasil. Ya. Nah, jadi Linggajati itu karena tentara Inggris jenuh dengan 6 tahun perang. Mereka tidak mau lagi membantu musuh bebuyutannya untuk memperoleh kembali jajahannya. Ya, jadi mereka menekan politisi Inggris menekan politisi Belanda untuk maju ke meja perundingan dengan menyampaikan masalah Indonesia tidak bisa diselesaikan secara militer.
Jadi mereka masuk ke perundingan Linggajati. Belanda menerima karena mereka memerlukan waktu untuk mendatangkan wajib militer dari Belanda. Ternyata agresi pertama Juli tahun 47 tidak berhasil. Ya. Nah, sampai ke perundingan Renville. Belanda menyetujui ya, untuk mendatangkan lagi pasukan. Ya. Nah, jadi setelah perundingan Renville, nah di sini kehebatan intelijen Indonesia berhasil melihat konsentrasi begitu banyak datang tentara baru dari Belanda, merekrut Kenil, merekrut Po Antui, ya sudah dilihat Belanda akan melakukan penyerangan terbesar, ya. Nah oleh karena itu pimpinan TNI terutama ya Nasution, Panglima Sudirman dan sebagainya melihat TNI tidak sanggup melawan secara linier, ya frontal. Disusunlah konsep perang gerilya yang dahsyat sekali. Nah, jadi itu informasi. Jadi perundingan Renville ditandatangani bulan Januari tahun 48. 48, Ya. Nah, jadi bulan Maret tahun 48 Dinas Kalangan Intelijen TNI sudah mencium ini Belanda mendatangkan pasukan terus. Ya, dipertimbangkan Belanda akan melakukan penyerangan. Ya. Nah, dipersiapkanlah ini yang dahsyat. Dipersiapkan strategi untuk pertahanan perang gerilya. Ya. Berbulan-bulan dikirim 4 gelombang untuk membangun pertahanan di Sumatera. Sekali Presiden Soekarno sendiri bulan Juli 48 ke Aceh untuk membujuk Daud Bereh untuk membantu. Kemudian bulan November Hatta sendiri ke Sumatera Utara. Jadi 4 gelombang. Nah, kemudian di Jawa misalnya ayah saya menemani Panglima Divisi mendata jembatan mana yang harus dihancurkan, gedung mana dihancurkan, ya, bumi hanguskan. Nah, ayah saya ditugaskan sebagai perwira teritorial membangun jaringan gerilya. Jadi sudah diketahui. Jadi serangan itu tanggal 19 Desember 48. Agresi agresinya, persiapannya dari bulan Maret. Dan konsep perang gerilya ini ditetapkan sebagai perintah siasat 1 12 Juni tahun 1948. Jadi singkat cerita kita bisa menghalau itu kan Pak? Kita bisa bertahan kan? Jadi ini salah satu contoh peristiwa yang heroik, dahsyat. Tapi tidak diekspos di dalam buku. Tidak terekspos, karena kalau nanti dimunculkan, kan muncul nanti nama-nama Pereri Permesta, Kawi Larang, Dahlan dan sebagainya kan, yang mereka. Nah ini contoh-contohnya. Nah jadi kembali ke persoalan untuk usulan tadi, dibentuk Komisi Nasional Sejarah, ya. Tetapi melibatkan dari pakar militer, dari diplomat, supaya memandangnya jangan dari sudut angka-angka saja, bicara orang mati. Ya, tapi lebih komprehensif lah Pak ya? Komprehensif. Oke, baik. Jadi mungkin satu kalimat, saya dengan sejumlah tokoh masyarakat, ya tanggal 4 Desember tahun 2019, antara lain dengan Profesor Taufik Abdullah, secara paling senior, Profesor Makarim Wibisono, kemudian 3 kepala staf angkatan, ya darat, laut, udara, dan mantan ketua KPK, Irjen Taufikur Rahmanuki. Kami mendirikan organisasi yang kami namakan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah. Tujuannya hanya satu kali. Masih ada sekarang? Iya, sekarang sedang. Masih ada. Saya mungkin kalau diizinkan saya menyampaikan, saya mewakili Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah. Ya. Tujuan organisasi kami hanya satu dengan satu kalimat. Agar generasi mendatang tidak membaca sejarah yang salah. Bapak, masyarakat peduli sejarah tadi sudah berusaha menghubungi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu untuk masalah yang terkait dengan kesalahan Kamus Sejarah Indonesia ini? Hari Sabtu nanti kami baru akan mengadakan FGD untuk konsolidasi. Tapi secara informal saya sudah bicara dengan Bapak Letjen Kiki Syanakri, Ketua PPAD, ya, dan dari beberapa sudah secara informal. Pak Surya, ini sesuatu yang sangat krusial Pak, ya, karena ada kerusakan sejarah yang dibuat dengan sembrono, dan ini kita harus suarakan. Nah, menurut Bapak sebagai akademisi, apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, seperti tadi banyak ceritakan oleh Pak Batara, Pak ya. Jadi mengupas buku
dari buku 1 dan 2, dari analisa pertama dan keduanya Pak. Saya ingin menyoroti di analisa yang ketiga Pak. Di buku ketiga, ini menarik Pak, dari sastrawan Prancis Pak ya. Itu mengatakan bahwa the first step in liquidating a people to erase its memory, destroy its book, yeah, its culture, its history, then have someone write new books, manufacture a new culture, invent a new history. Ya, artinya langkah pertama dalam melikuidasi suatu bangsa adalah menghapus ingatannya. Hancurkan buku-bukunya, budayanya, sejarahnya. Sejarahnya dimanipulasi juga, dihancurkan. Disuruh seseorang membuat sejarah baru, Pak. Itu yang saya lihat juga, Pak, sama Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit ini, Pak. Kenapa kok bisa seperti ini? Kan berarti ada desain, Pak. Ya, yang mengarahkan seperti Pak. Ya, buatlah satu orang atau satu kelompok untuk merubah sejarah ini dengan menghilangkan. Pak Bathara, apakah Bapak melihat intensnya ke arah sana? Seperti yang Pak Surya sampaikan, bahwa ada kelompok tertentu yang ingin menciptakan sejarah baru dengan menghancurkan sejarah yang sebenarnya. Ya, karena saya juga membaca buku-buku pelajaran sejarah untuk SMA yang diterbitkan juga oleh Kemendikbud tahun 2017, yaitu kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Ya, kesalahan-kesalahannya mirip. Ya, penghilangan sejarah dan juga ya di sini saya bilang bukan masalah rasialisme, tetapi aneh ya bahwa peranan bangsa Cina di situ positif. Ya, jadi itu salah satu contoh indikasi bahwa kalau saya ditanya pendapat saya, bahwa ini kelihatannya ada kelompok yang sedang mengarang sejarah baru, karena total bukan sejarah Indonesia. Karena kok tidak ada pahlawan Indonesia. Ini tuduhan yang sangat serius, tapi indikasinya kita melihat, tapi kita harus menunggu klarifikasi resmi. Ya, ini penting karena ini jangan sampai nanti menjadikan polemik yang berkepanjangan. Tapi saya setuju Pak, harus ada tindakan tegas dari pemerintah untuk segera meluruskan. Oke. Saya kira ini sedang dijalankan oleh pemerintah Pak. Sudah dijalankan Pak ya? Sedang dijalankan. Kita sedang memantau aja. Iya, memantau melihat apakah benar di buku 1-2 itu terkoreksi seperti apa yang disampaikan oleh. Jadi kita mengharapkan dari masyarakat pencinta sejarah tadi Pak untuk memonitor terus, memberikan masukan Pak. Kita mengandalkan Pak Bathara ini untuk meluruskan sejarah Indonesia ini. Pak, ini waktunya terbatas ya. Kita harus mendalami lagi dalam topik berikutnya, topik berikutnya. Ya, mungkin satu kalimat. Kami sudah menghadap Rektor Universitas Pertahanan. Sudah diterima resmi. Beliau mengajar di sana. Kemudian difasilitasi Pak Surya. Luar biasa. Kemudian ditindaklanjuti dengan Wakil Rektor 1. Kebetulan ini lagi meneliti Pak sejarah-sejarah bangsa Pak. Utamanya tadi Pak, perang gerilya itu kan ternyata bisa diandalkan terus Pak sekarang. Nah, kebenaran sejarah ini yang hilang tadi itu kita coba gali. Nah, sehingga gaduh Pak. Pak, terakhir pertanyaan saya untuk Pak Surya. Ini banyak cerita sejarah kisah heroisme TNI hilang gitu ya, termasuk tokoh-tokohnya. Apakah sudah ada tindakan resmi atau dari TNI dalam hal ini melalui Pusat Sejarah ABRI atau TNI untuk memprotes hal ini? Bapak, saya mau tahu Bapak. Sepengetahuan saya belum pernah, Pak, belum pernah mendengar, Pak. Atau mungkin tidak dipublikasi secara umum, Pak ya. Karena saya ini kan sudah di luar TNI, saya yang memantau saja, melihat. Tapi menurut Bapak layak Pak ya? Layak sekali, Pak. Kalau itu ditangkap oleh generasi muda yang buta sejarah, seolah-olah itu kebenaran, Pak. Nah, ini kan kita wajib meluruskan itu. Pak Surya, Pak Bathara, ini belum akhir diskusi, Pak. Ini awal saja, memancing nanti kita harus mendiskusikan lebih dalam lagi. Siap, Pak Rudi. Yang penting kita memberikan suatu sinyal harus ada pelurusan sejarah. Pak Bathara terima kasih, Pak Surya terima kasih atas waktunya. Sahabat Indonesia, saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Luar biasa, fatal. Ada kesalahan yang dibuat secara terstruktur, masif dan sistemik. Dan ini harus ada klarifikasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Mas Menteri mohon ini diperhatikan. Mas Dirjen juga begitu, ini sesuatu yang sangat krusial dan kita tidak mau memanipulasi sejarah untuk anak cucu kita nanti. Ini luar biasa. Sahabat Indonesia, Anda bisa menyimpulkan sendiri, tolong dukung kami untuk membantu pemerintah meluruskan sejarah ini. Pemerintah, kata Pak Surya sudah bereaksi merespon, tapi kita pantau apakah
koreksi dan respon dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Begitu Pak ya? Baik, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan kami dalam diskusi Indonesia Maju. Ada buku menarik ini. Ini judulnya Indonesia Tidak Pernah Dijajah. Penulisnya Bathara R. Hutagalung di sebelah saya. Ini buku ini menarik sekali. Tunggu kami akan membahas hal ini dalam rubrik berikutnya. Begitu Pak ya? Siap. Ini menarik dan ini akan menjadi mungkin akan merubah mindset kita selama ini. Ya. Oke. Terima kasih. Kita bertemu kali ini dalam rubrik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.